Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum Ibu mulai materi pembelajarannya, silakan untuk kepada ketua kelas memimpin doa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Doa tidak pernah disukupkan. Ibu absen kalian satu ya. Askia, Afifah Putri, Fabiana Oval, Febriana Dwi Palupi, Gibran Abimanyu, Hania Hasna Nabila, Justin Alvin Pradipta, Kava Rizky Utama. Udah hadir kalian ya? Sudah semua ini komplit. Pada tahun 2025 ini, usia kalian itu berapa? Sekitaran 16 tahun dan 17 tahun kan? Lalu, berapa umur kalian nanti pada tahun 2045? Berapa? Sekitar 29 tahun sampai 30 tahunan kan? Nah, pada era ini kalian akan berhadapan dengan generasi emas atau Indonesia emas tahun 2045. Tentu saja, tak lupa, beberapa tahun lalu negara kita dilanda wabah COVID Corona ya, yang menyebabkan pembelajaran kita berbeda menggunakan teknologi seperti gadget dan Zoom, terus Google Meet, seperti itu, dan platform Classroom, Spada. Nah, sebelum pada inti materi, Ibu Guru memiliki 3 pertanyaan pematik untuk kalian. Apa itu generasi emas 2045? Apa itu generasi emas 2045? Apa definisinya? Jadi anak-anak, generasi emas 2045 atau kita biasanya menyebutnya Indonesia Emas 2045 merupakan wacana atau gagasan melahirkan generasi yang berkualitas, berkompeten, memiliki daya saing tinggi. Ingat, kata kuncinya berkualitas. Generasi berkualitas. Generasi berkualitas. Sebenarnya negara maju itu seperti apa? Apa negara dikatakan maju itu seperti apa? Ya, gimana? Ari? Ya, benar. Negara dikatakan maju itu karena pendapatan per kapitanya. Jadi, kalian nanti pada saat tahun 2045 atau kalian generasi emas, maka tugas kalian itu menghasilkan pendapatan per kapita negara kita, Indonesia, agar sama dengan negara-negara maju. Berat, bukan? Ya berat lah. Karena apa? 1, pokok yang paling sering dilupakan orang itu, potensial growth. Apa itu potensial growth? Potensial growth adalah suatu perubahan lebih baik dari individu, seorang individu. Perubahan ini mencakup kecerdasannya atau unit kognitifnya, kemampuannya, keterampilannya dalam membentuk suatu hal. Dilansir dari World Bank, pada era pandemi COVID yang lalu, Indonesia itu mengalami penurunan
penurunan kecerdasan. Era COVID. Penurunan kecerdasan. Padahal ini pendidikan itu sangat penting. Keseimbangan keterampilan dan kompetensi itu akan menghasilkan karakteristik yang baik. Dan yang kedua, pertanyaan mati ibu, apa itu pendidikan karakter? Apa itu pendidikan karakter? Ada yang bisa menjawab? Ya, Kinas gimana? Ya, benar. Pendidikan karakter itu adalah proses seseorang yang secara sadar itu dirancang melalui nilai-nilai dan norma masyarakat yang ada. Itu pendidikan karakter. Proses individu yang dirancang nilai norma secara sadar. Nih. Apa itu karakter? Apa itu karakter? Karakter menurut Naim 2012 mencakup sikap, 2 perilaku, 3 motivasi, 4 skill atau keterampilan. Anak-anak, tentunya kita tahu bahwa berkembangnya zaman, maka bertambah juga teknologi itu semakin canggih. Dan itu merupakan peluang besar arus globalisasi itu masuk. Lalu kenapa? Kenapa arus globalisasi masuk itu? Apa ancamannya? Ancamannya itu ada 2. Gaya hidup masyarakat kita berbeda. Yang pertama. Yang kedua, kultur. Kultur. Ini penting. Apa itu kultur? Kultur merupakan suatu tradisi atau gaya yang mengikat kekhasan sekelompok. Jadi kultur ini bersifat semuanya itu wajib ikut. Kultur sekolah yang baik maka akan menghasilkan pula generasi yang baik. Kenapa? Karena dalam komponen kultur ada karakter. Karakter kultur. Ini karakter kultur. Lalu apa peran teknologi? Yang ketiga, pertanyaan pematik ibu yang ketiga, apa peran teknologi terhadap pendidikan karakter generasi selanjutnya? Baik, anak-anak. Peran teknologi bagi pendidikan karakter generasi emas itu ada banyak. Kita bisa ambil contoh pada masa COVID yang lalu lah. Pada masa COVID yang lalu itu, kita menggunakan platform ya seperti Classroom dan Spada.
itu kita dapat mengefisiensi waktu. Dan itu juga membentuk sikap dan perilaku kalian. Sikap kalian menjadi disiplin dalam mengerjakan tugas dan mengumpulkan tugas. Yang kedua itu ada kecerdasan buatan, atau yang bisa kita jumpai dengan nama AI, ChatGPT, Humata AI. Kalian bisa memiliki wawasan luas dengan mencari dengan kecerdasan buatan itu di materi ibu maupun di luar materi ibu. Kalian menjadi luas pemahamannya. Oh, jadi seperti ini. Lalu ada pula aplikasi-aplikasi penunjang yang membantu kalian dalam mengerjakan suatu mata pelajaran tertentu, seperti kamus bahasa Inggris. Ada aksennya juga, ada suaranya juga. Kita juga tahu, oh ini ternyata kayak gini pelafalannya. Terus ada juga kamus bahasa Arab. Terus banyak lagi ya. Ada juga aplikasi matematika, perkalian, penjumlahan dengan media-media gambar. Ya mungkin kalian akan paham, akan lebih tahu, lebih jelas, lebih kompleks lagi. Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1945, pendidikan itu bersifat semua. Jadi semua masyarakat itu wajib memiliki pendidikan. Dia memiliki hak, termasuk anak-anak reguler dan anak-anak berkebutuhan khusus. Anak-anak berkebutuhan khusus itu seperti anak tunarungu, tuli, tunanetra, buta, dan sebagainya. Ibu ambil contoh, pada anak tunarungu, mereka tidak bisa mendengar. Jadi bagaimana mereka tahu materi yang ibu sampaikan? Ada aplikasi Jeremy. Aplikasi ini membantu mereka dalam mencerna materi yang disampaikan oleh dosen atau gurunya. Ada pula juga anak tunanetra dengan low vision, keyboard yang memiliki suara. Jadi kita misal ada ketik A, huruf A, terus ada suara A gitu, seperti itu. Demikian yang dapat ibu sampaikan. Ibu memiliki 3 pertanyaan untuk kalian yang mungkin bisa didiskusikan di rumah ya. Yang pertama, apa itu era globalisasi menurut kalian? Yang kedua, bagaimana persiapan kalian dalam menghadapi Indonesia 2045? Yang ketiga, apa dampak yang kalian dapat dalam menggunakan teknologi seperti kecerdasan teknologi yang ibu sampaikan, AI tadi? Sebenarnya sudah cukup ya anak-anak materi yang ibu sampaikan pada hari ini, tanggal 10 April. Semoga dapat bermanfaat, dan jangan lupa pekerjaan rumah yang ibu terangkan di atas dapat kalian pelajari lebih lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.